Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kita di hari ini. Kapal pengangkut alat berat tenggelam, seorang ABK hilang. Polda Papua Barat musnahkan ribuan botol miras oplosan dan ilegal. Ribuan warga serbu kawasan wisata alam Rumah Semut, Merauke. Seorang karyawati, salah satu dealer mobil dan seorang pegawai Samsat Merauke ditangkap karena diduga memalsukan BPKB kendaraan bermotor. Kedua pelaku saat ini tengah menjalani pemeriksaan di Mapolres Merauke. Salah satu pelaku mengatakan ia memalsukan BPKB karena didesak pembeli yang membeli mobil secara tunai. Merasa tidak nyaman, pelaku lalu meminta bantuan petugas Samsat memalsukan BPKB. Dari hasil penyelidikan, ada 4 BPKB mobil yang telah dipalsukan kedua pelaku. Polisi tidak percaya begitu saja keterangan kedua pelaku. Dari hasil penyelidikan terungkap BPKB asli ternyata sudah digadaikan kedua pelaku untuk jangka waktu lama. Dan ketika pembeli menagihnya, kedua pelaku panik lalu membuat BPKB palsu. Koordinasi dengan salah satu pegawai harian di Samsat, sehingga dia dapat mencetak 4 buah BPKB yang tidak terdaftar dan kemudian diserahkan ke bagian keuangan di dealer yang mengeluarkan kendaraan itu. Nah, ketahuan setelah para pemilik kendaraan ini menanyakan, BPKB-nya tidak dapat ditunjukkan karena sementara digadaikan di tempat-tempat leasing itu. Seperti itu. Dari TSK ini, ya salah satunya dari pegawai atau karyawan dealer itu, dan juga satu dari pegawai harian pada Samsat. Inisial dari TSK yang ada di dealer adalah MM, ya, kemudian yang dari Samsat inisialnya S, seperti itu. Kemudian pasal yang diterapkan itu adalah pasal 374 KUHP, ya, yaitu tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik sebagaimana yang saya maksud dalam pasal 374 KUHP itu. Dalam kasus ini telah diperiksa 5 saksi termasuk yang merasa dirugikan. Saat ini polisi belum menahan kedua pelaku karena mereka dianggap kooperatif. Namun salah satu pelaku, karyawati dealer, statusnya sudah dipecat dari kantor di mana ia bekerja. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sentral Remu Sorong sejauh ini relatif masih stabil dan stok dipastikan aman meski kondisi cuaca saat ini buruk. Harga cabai rawit misalnya masih terbilang normal dan wajar. Saat ini harganya berkisar Rp90.000 per kilogram. Berapa bu harganya? 100? 90. Masih standar. Ini 45 masih standar. Ini 40 masih. Dari 80 ke jadi 90. Sementara di Merauke, warga kesulitan mendapatkan ikan laut segar. Lapak pedagang ikan di Pasar Wamanggu kosong akibat cuaca buruk yang terjadi akhir-akhir ini. Warga terpaksa merayakan tahun baru dengan mengonsumsi ikan rawa atau ikan dari kali, seperti ikan mujair atau bulanak. Jikapun ada, ikan laut harganya sangat mahal. Selama sepekan, pasokan ikan laut ke Pasar Wamanggu memang kosong karena nelayan untuk sementara tidak berani mencari ikan akibat gelombang laut yang tinggi dan berbahaya. Cuaca buruk yang melanda perairan Arafuru hingga saat ini masih terus terjadi.
dan diperkirakan hingga Februari mendatang. Topan dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Sorong dan Merauke. Dan terima kasih kami. Penjabat Wali Kota Jayapura meminta anggota Korpri untuk menjadi aparatur sipil negara yang profesional, inovatif, dan kreatif, serta mengedepankan budi pekerti. Frans PK mengatakan Korpri merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan perekatan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Tentu untuk mewujudkan anggota Korpri yang profesional membutuhkan kerja keras, membutuhkan inovasi dan perubahan, membutuhkan kerangka kerja yang jelas, program kerja yang jelas, tidak hanya semata-mata oleh pengurus Korpri, tetapi tentu juga dengan instansi-instansi kelembagaan-kelembagaan yang terkait. Demikian pula dengan mewujudkan kesejahteraan. Kesejahteraan juga tidak hanya kesejahteraan dalam aspek materi, selalu diidentikan dengan gaji, DPP, tetapi juga bagaimana mewujudkan kesejahteraan yang dalam aspek aman dan nyaman, bahagia. Wali Kota juga meminta ASN yang bertugas di bagian pelayanan warga agar bekerja sesuai aturan dan tidak terlibat korupsi. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan.